Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Fadila dengan NIM 2321007 dari kelas AKT 6A akan mempresentasikan manajemen strategi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembahasan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk memahami proses penyusunan strategi bisnis secara sistematis, lalu menjelaskan keterkaitan antara analisis lingkungan, perumusan strategi, pemilihan strategi, dan evaluasi kinerja. Lalu menunjukkan penerapan konsep manajemen strategi melalui studi kasus perusahaan. Materi yang akan dipresentasikan yang pertama ada materi analisis lingkungan industri dengan Porter's Five Forces, lalu analisis SWOT dan matrix TOWS. Yang ketiga ada strategi bisnis, dan yang terakhir balance scorecard. Gambaran umum. Proses manajemen strategi terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama yaitu analisis lingkungan industri dengan Porter's Five Forces. Lalu yang kedua, analisis internal dan eksternal, SWOT dan matrix TOWS. Lalu yang ketiga, perumusan dan pemilihan strategi, strategi bisnis, generik strategi Porter. Dan yang terakhir, implementasi dan evaluasi strategi balance scorecard. Jadi bisa dilihat dari keempat materi ini membentuk satu alur yang akan dimulai dari proses analisis hingga evaluasi strategi. Analisis lingkungan industri dengan Porter Five Forces. Porter's Five Forces merupakan model analisis yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk mengidentifikasi tingkat persaingan dalam suatu industri melalui 5 kekuatan kompetitif yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Tujuan Porter's Five Forces ini yaitu menerapkan analisis tingkat persaingan dalam suatu industri untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas industri, untuk membantu perusahaan menentukan posisi kompetitif yang tepat, dan menjadi dasar dalam penyusunan strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Pada contoh sederhananya yaitu di dunia industri smartphone, yaitu Apple. Apple tidak hanya bersaing dengan Samsung dan Xiaomi sebagai kompetitor langsungnya. Apple juga harus memperhatikan perkembangan teknologi, daya tawar konsumen, serta pemasok komponen yang dapat mempengaruhi biaya maupun proses produksinya. Jadi, sebelum menentukan strategi bisnis, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kondisi industri. Dengan begitu, strategi yang dipilih akan sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi. Analisis SWOT, matriks, dan TOWS. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaannya. Sedangkan matriks TOWS itu mengubah hasil analisis tersebut menjadi alternatif strategi yang dapat diterapkan. Nah, SWOT ini ada 4 komponen yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Lalu analisis di perusahaan itu nggak bisa dilihat hanya dari analisis SWOT. Jadi harus membutuhkan matriks TOWS untuk mengubah analisis ini menjadi alternatif strategi yang bisa diterapkan. Karakteristik SWOT dan matriks TOWS. Ya, karakter dari SWOT dan matriks TOWS ini yaitu untuk mengintegrasikan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal yang untuk mempengaruhi perusahaan, membantu perusahaan menyusun berbagai alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi, dan menjadi dasar dalam proses perumusan sebelum perusahaan menentukan strategi kompetitif. Nah, untuk contoh sederhananya bisa dilihat dari perusahaan Aqua. Aqua memiliki kekuatan berupa merek yang kuat, kualitas produk yang terpercaya, serta jaringan distribusinya luas di seluruh Indonesia. Namun Aqua juga punya kelemahan, yaitu harganya relatif lebih mahal dibandingkan beberapa merek air minum lainnya. Untuk dari sisi eksternal, peluang muncul karena banyaknya masyarakat itu sadar betapa pentingnya mengonsumsi air minum yang aman dan berkualitas. Sedangkan ancamannya itu berasal dari persaingan yang semakin ketat karena adanya isu lingkungan terkait penggunaan kemasan plastik.
Nah, berdasarkan kondisi tersebut, bisa mengikuti tabel yang ada di tengah itu strategi SO-nya. Berarti Aqua ini memanfaatkan kekuatan merek dan jaringan distribusinya untuk memperluas pangsa pasar. Lalu strategi WO-nya itu dilakukan dengan menghadirkan ukuran kemasan yang lebih ekonomis agar menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu strategi ST-nya mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan mempertahankan keunggulan mereknya. Dan yang terakhir, strategi WT-nya itu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan memperluas program daur ulang kemasan. Strategi bisnis. Setelah perusahaan sudah memperoleh alternatif strategi dari hasil analisis Porter Five Forces, SWOT, dan Matrix, perusahaan juga bisa menentukan strategi yang paling sesuai untuk diterapkan pada tahap ini. Strategi bisnis ini bisa menjadi pedoman dan memilih strategi kompetitif melalui generik strategi Porter, yaitu ada 3 strategi bisnis lanjutan. Yang pertama ada cost leadership, yaitu strategi yang berfokus pada efisiensi biaya, sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Contohnya seperti Walmart, yang mampu menawarkan harga rendah karena memiliki rantai pasok yang efisien serta skala operasional yang sangat besar. Lalu yang kedua, differentiation, itu fokus perusahaannya kepada nilai tambah dan inovasi. Jadi karakteristiknya itu tidak bersaing, via-nya harga murah, unggul pada desain premium, keamanan data, OS eksklusif, dan integrasi ekosistem. Contohnya ada di perusahaan Apple. Lalu yang terakhir ada fokus differentiation. Itu strategi yang memusatkan perhatian pada segmen pasar tertentu, sehingga perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan konsumennya secara lebih spesifik. Contohnya kayak Ferrari, yang hanya menyasar segmen pasar premium dengan produk yang eksklusif. Baru materi yang keempat, ada strategi kinerja, balance scorecard. Balance scorecard ini tuh sistem manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan ke dalam serangkaian tujuan strategi serta ukuran kinerja yang seimbang antara aspek keuangan dan non-keuangan. Balance scorecard memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keberhasilan organisasi melalui 4 perspektif utama. Jadi menurut Hadi, balance scorecard itu fungsinya adalah alat implementasi sekaligus pengendalian strategi sehingga perusahaan bisa memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan dengan tujuan yang strategis. Di balance scorecard sendiri ada 4 perspektif, yaitu yang pertama ada financial perspective. Financial perspective ini fokusnya pada pencapaian target tujuan keuangan perusahaan. Seperti indikatornya yaitu pertumbuhan pendapatan, laba bersih, return on investment, return on equity, dan efisiensi biaya. Lalu yang kedua, perspektif customer yang melihat gimana perusahaan mampu menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada internal business process perspective. Fokus pengukurannya yaitu mengukur efektivitas proses bisnis, kualitas produk, serta inovasi dilakukan perusahaan. Yang terakhir, ada perspektif learning and growth perspective, yaitu bagaimana perusahaan mengembangkan potensi karyawan, teknologi, serta kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi. Jadi keempat perspektif ini tuh saling berkaitan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, proses bisnis akan menjadi lebih baik. Proses yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Untuk integrasi materi, keempat materi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu proses manajemen strategi. Prosesnya dimulai dari Porter Five Forces, lalu dianalisis ke dalam SWOT matrix, lalu dirumuskan untuk memilih strategi kompetitif dengan generik strategi Porter dan diimplementasikan dan
mengevaluasi strategi ke dalam balance scorecard hingga mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Studi kasus IKEA. Latar belakang IKEA merupakan perusahaan retail furnitur terbesar di dunia yang menyediakan produk rumah tangga fungsional berkualitas dengan harga terjangkau. Didirikan pada tahun 1943, IKEA beroperasi melalui sistem waralaba dengan sekitar 604 galeri di 63 negara. Permasalahannya, penjualan turun 2 tahun berturut-turut di tahun fiskal 2024 dan 2025 menurut laporan. Lalu, akibatnya strategi penurunan harga 10%. Lalu, permasalahan kedua adalah ketergantungan tinggi pada pasar Eropa. Yang ketiga, ada persaingan digital meningkat melalui e-commerce lintas negara, Wayfair, dan pasar furnitur global menyusut. Yang terakhir, ada tuntutan transformasi omnichannel dan keberlanjutan. Target climate positif 2030. Analisis kasus dari IKEA yang pertama, berdasarkan materi Porter's Five Forces, ringan dan daya tawar pembeli tinggi, banyak alternatif sensitif harga, hambatan masuk sedang dan ancaman substitusi. Lalu materi SWOT Matrix TOWS. Itu IKEA memiliki beberapa kekuatan seperti merek global yang kuat, jaringan gerai yang luas, serta basis pelanggan yang loyal. Namun IKEA juga mempunyai kelemahan yaitu ketergantungan terhadap pasar Eropa dan transformasi digital yang masih perlu ditingkatkan. Dari sisi peluang, IKEA itu memanfaatkan pertumbuhan layanan digital dan meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan. Untuk materi generis strategi Porter, menurut saya IKEA itu tetap menggunakan kombinasi cost leadership dan differentiation. IKEA itu menawarkan harga yang terjangkau, tetapi di saat yang sama juga mempertahankan keunikan desain produknya. Yang terakhir ada di balance scorecard. Keberhasilan strategi itu bisa diukur dengan balance scorecard, baik dari sisi keuangannya, pelanggan, proses bisnis, maupun pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Jadi, keempat konsep tersebut saling melengkapi dalam menganalisis kondisi IKEA secara menyeluruh. Rekomendasi solusinya, yaitu yang pertama, melakukan akselerasi digital dan omnichannel. Yang kedua, diversifikasi pasar geografis. Dan yang terakhir, solusinya yaitu melakukan diferensiasi berbasis keberlanjutan dengan mempertahankan produk keberlanjutan. Untuk langkah implementasinya bisa dilakukan yang pertama, tahap pertama 1 hingga 12 bulan untuk memperluas rencana dan order points-nya serta meningkatkan layanan digital, terutama e-commerce BNPL. Lalu yang tahap keduanya untuk di 1 hingga 2 tahun itu yaitu melakukan investasi sourcing regional di pasar baru. Lalu meluncurkan lini produk sirkular. Yang terakhir, tahap ketiga yaitu evaluasi via balance scorecard untuk melihat apakah sudah mencapai tujuan atau belum dan menyesuaikan strategi harga per pasar. Alasan pemilihannya juga yaitu untuk memanfaatkan kekuatan IKEA, yaitu merek global, skala operasi, dan basis pelanggan yang loyal, serta menjawab isu strategi utama seperti ketinggalan digital, ketergantungan pasar Eropa, dan persaingan harga. Selaras dengan strategi best value, IKEA yaitu kombinasi cost leadership sama differentiation. Lalu mudah diukur melalui balance scorecard sehingga implementasi kinerja dapat dievaluasi secara struktur. Sekian untuk penjelasan materinya. Ada pertanyaan? Sore, pertanyaan saya, jika suatu perusahaan memiliki banyak kekuatan, tetapi lingkungan industrinya sangat kompetitif, mana yang sebaiknya lebih diprioritaskan
diprioritaskan kondisi eksternal atau kondisi eksternal. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hiza. Jika suatu perusahaan memiliki banyak kekuatan tetapi lingkungan industrinya sangat kompetitif, mana sebaiknya lebih diprioritaskan kondisi internal atau kondisi eksternal? Menurut saya, dua-duanya sama-sama penting, jadi tidak bisa memilih salah satu saja, soalnya kalau perusahaan hanya punya kondisi internal, tetapi tidak memahami kondisi persaingan di luar, strategi yang dibuat bisa saja tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Sebaliknya, kalau perusahaan sudah tahu ada banyak perusahaan di luar, tapi kemampuan internalnya belum siap, peluang itu bisa sulit dimanfaatkan. Makanya manajemen strategi, analisis lingkungan eksternal dan kondisi internal ini harus saling melengkapi perusahaan. Lalu melihat dulu bagaimana kondisi industrinya, lalu mencocokkan dengan kekuatan serta kelemahan yang dipunyai. Dari situ bisa dilihat strategi yang tepat untuk untuk hal tersebut. Jadi bukan memilih mana yang lebih penting, tapi bagaimana keduanya bisa diselaraskan agar perusahaan punya keunggulan bersaing. Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, mengapa IKEA memilih kombinasi cost leadership dan differentiation bukan hanya salah satunya? Apakah jika memiliki satu strategi akan berdampak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael. Mengapa IKEA memiliki kombinasi cost leadership dan differentiation bukan hanya salah satunya? Apakah jika memilih salah satu strategi akan berdampak? Menurut Generic Strategy Porter, perusahaan itu memperoleh keunggulan bersaing melalui cost leadership, differentiation, dan fokus strategi. Pada IKEA, strategi yang dipilih adalah kombinasi cost leadership dan differentiation, karena perusahaan ini ingin menawarkan harga yang terjangkau tanpa menghilangkan nilai tambah dari produknya. Efisiensi biaya itu dilihat dari melalui konsep flat pack, rantai pasok yang efisien dan skala operasi global. Sedangkan diferensiasi itu diwujudkan melalui desain yang khas Skandinavia, pengalaman belanjanya, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Jadi kayak itu hanya berfokus pada satu strategi akan ada konsekuensinya. Semisalnya hanya menerapkan cost leadership saja bisa membuat IKEA kehilangan keunikan produknya. Sedangkan untuk mengandalkan diferensiasi aja beresiko meningkatkan biaya yang kurang kompetitif. Karena itu, kombinasi kedua strategi tersebut mempertahankan daya saing sekaligus memiliki identitas yang kuat di pasar. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu Porter Five Forces digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dan kondisi lingkungan industri sebagai dasar penyusunan strategi. SWOT dan Matrix membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta menghasilkan alternatif strategi yang sesuai. Kesimpulan yang ketiga, strategi bisnis, Generic Strategy Porter, menjadi pedoman dalam memilih strategi kompetitif yang paling tepat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dan kesimpulan yang terakhir, Balance Scorecard, digunakan untuk mengimplementasikan dan mengukur serta mengevaluasi keberhasilan strategi melalui 4 perspektif kinerja. Jadi keempat materi saling terintegrasi dalam proses manajemen strategi, mulai dari analisis lingkungan, perumusan strategi, pemilihan strategi, hingga evaluasi kinerja perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.